Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, jumpa lagi ya di channel saya. Oke, ini channel saya membahas tentang elektronik, jaringan listrik. Tapi untuk listrik jarang sekali yang membuat konten tentang listrik karena kesibukan ya, karena tidak sempat. Juga audio ataupun sound system. Untuk sound system juga jarang ya saya membuat konten tentang sound system. Oke, mungkin ke depan saya akan mengupload video saya tentang power rakitan saya ya, mungkin power untuk mid dulu, baru ke power low. Kayak ke depannya mau menguji komponen yang pas untuk membuat power bar karakter mid ya, buat audio luar ruangan gitu ya, berdaya besar tanda kutipnya begitu. Oke, ini guys lanjut ya, ini perbaikan TV. Ini saya kedatangan pasien TV Samsung Slim Denny JR untuk tipenya ya ini. Oke, langsung saja ya kita cek dulu kerusakannya ya. Colokan untuk kabel AC nya ya guys, perhatikan ya untuk lampu LED nya. Oke, LED on, LED berkedip ya guys. Untuk TV Samsung emang sebelum on LED nya emang berkedip. Kita coba tekan tombolnya, tidak merespon ya guys. Oke, langsung ya kita cek saja, kita bongkar TV nya, kita cari kerusakannya. Guys, ini TV sudah saya buka ya, sudah saya bersihkan. Sekarang kita ke perbaikan, kita cek bagian mana yang rusak ya. Kita langsung mengukur tegangan saja ya, kita perbaiki juga solder-solderannya. PS yang untuk IC chrome-nya, IC tunggal ya guys, yang digunakan untuk TV ini. Biar enak, pertama saya solder ulang dulu ya guys pada bagian-bagian yang retak.
Oke guys, ini setelah saya solder ulang, mari kita cek-cek lagi tegangan dan siapa tahu sudah mau on ya guys. Oke lah, kita colokkan untuk kabel AC nya. Sudah ada getaran pada defleksi jok dan flybacknya sudah ada hembusan ya, kita lihat ya. Oh ya guys, sudah menyala antena pasangan, sudah mau menyala ya, kita lihat ya. Tapi ada cacat pada vertikal ya, itu ada garis-garis, beberapa garis itu pada bagian atas. Kita cari gambar yang lain yang terlihat. Nah itu ya guys, ada garis-garis pada bagian atas, berarti ini kasus TV ini kadang bisa on, kadang bisa tidak bisa on ya. Cuman ini ada protek sensor pad, ada yang tidak beres pada bagian vertikal, yaitu sebuah kapasitor ya. Ini biasanya dengan nilai 100 mikro yang menyebabkan ada garis-garis pada atas TV, atas layar. Oh ya, ini untuk kerja IC vertikal ini mengambil dari trafo switching ya, sebesar 12 volt atau berapa, kita coba tes ya. Sepertinya 12 volt ya tadi ya, 12 volt. Nih ambilnya dari sini, mana bukan yang ini dia. Nah itu 11 volt,7. Ini untuk VCC vertikal juga ya, jalurnya ke sini. Ini ada sebuah dioda ke sini nih, tapi ketika flyback sudah on, VCC untuk beban vertikal ngambil dari tegangan flyback sebesar 16 volt ke sini ya, menggantikan beban dari trafo switching, begitu ya. Jadi ketika ada yang tidak beres, otomatis tegangan pada 12 volt akan drop, karena sehingga tidak mampu meng-on-kan TV ya. Karena ini tegangan vertikal diambil juga untuk horizontal drift ya guys, karena ketika ada yang tidak beres pada area vertikal, tegangan juga akan drop, driver horizontal juga tidak mau on, flyback tidak on. Jadi TV hanya standby atau protect gitu ya, gitu ya guys. Jadi kasus TV ini karena ada yang tidak beres pada bagian vertikal, jadi TV tidak bisa on. Mungkin beberapa waktu di tempat pemilik TV ini kadang bisa on, mungkin lama bisa on, begitu ya. Kasusnya mungkin seperti itu. Begitulah cara kerjanya. Jadi kita cukup mengganti untuk kapasitor yang disensor tadi ya. Kapasitor nilainya biasanya 100 mikro, kita lepas, kita ganti, dan nanti kita lihat perubahannya setelah mengganti kapasitor ini. Jika yang terlihat di layar tadi sudah hilang, berarti TV sudah normal, sudah tidak tersensor lagi, begitu ya. Oke, ini guys kapasitornya, nilainya 100 mikro, 50 volt, kita ganti. Ini
100 mikro 50 volt kita tancapkan. Ini masih agak panas, bikin tidak tahan. Oke, kapasitor sudah saya ganti. Sekarang kita tes lagi. Saya perlihatkan hasilnya. Ya, itu sudah tidak ada garis-garis bukunya. Jadi kemungkinan besar sudah on dengan normal. Ya, kalau untuk gambar tampilnya lama itu memang TV Samsung seperti itu ya, karena memakai sirkuit AKB atau IK ya. Itu adalah sensor untuk menyeimbangkan warna ketika kutu data tabung sudah lemah pada salah satu warna, maka biasnya akan otomatis dibesarkan oleh sirkuit IK, akan diseimbangkan agar gambar tetap nampak bagus seperti itu ya. Untuk TV Samsung ciri-cirinya ya, yang saya jumpai kebanyakan di TV Samsung, khususnya yang menggunakan sirkuit IK kebanyakan seperti itu. Oke, cukup, saya rasa cukup sekian ya guys, karena TV sudah on, sudah kita pahami kerusakannya, penyebab TV ini tidak on, dan sudah kita selesaikan. Saya rasa cukup sekian untuk video saya kali ini. Jumpa lagi dengan saya di video-video berikutnya. Jangan lupa yang baru mampir atau yang baru melihat video ini, yang baru pertama kali berkunjung, atau yang belum subscribe, yang sudah sering berkunjung, tekan tombol subscribe-nya ya guys, untuk mendukung saya dalam berkarya, berbagi ilmu, memberi manfaat kepada sesama ya, sesama teman-teman. Apabila video saya bermanfaat nantinya bagi orang lain ya. Oke ya, cukup sekian ya guys untuk video saya kali ini pada perbaikan TV Samsung dengan kasus TV tidak mau start, tidak ada gambar, tidak mau start ya, ini tadi ya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak salah kata dari saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.